Halo teman-teman traders, kembali lagi dengan saya Erik ya dari Simple FX. Kali ini seperti biasa, setiap minggu saya akan membuat video Market Insight. Ini episode ke-18, yaitu video analisa mingguan untuk seminggu akan datang. Ada beberapa market ya atau pair, yaitu pertama indeks dolar atau DXY, lalu Euro USD, Australian Dollar, Gold, dan juga satu cross pair yaitu Euro GBP. Oke, kita cek dulu yaitu market pertama dari indeks dolar ya. Indeks dolar saat ini gimana? Di beberapa minggu yang lalu ya, udah sekitaran 1 bulan ya, 31 harian, marketnya lagi sideways ya. Lagi sideways di antara range harga 102.550 sampai ke 100.800. Oke. Kalau kita lihat dari time frame besar, di sini masih penurunan ya. Ini ada penurunan, tetapi harga beberapa kali ketahan ya. Ketahan di harga sekitaran 101. Kenapa di harga 101 beberapa kali ketahan? Bisa cek dari high time frame. Kita cek lagi dari time frame weekly. Rupanya di time frame weekly ini adalah area resistan sebelumnya, ini fake out ya. Ini fake out, ini resistan. Ya, kemungkinan bisa akan menjadi zona support ya dari time frame weekly. Makanya beberapa kali harga hanya tersentuh lalu kembali naik, harga tersentuh kembali naik. Jadi ini meninggalkan ekor, selalu close body-nya tidak di bawah harga 101. Oke, ini dari perspektif dari weekly ya, masih ketahan di zona support di weekly. Lalu di daily masih sideways. Kemarin hari Jumat ada news NVP ya, ada news NVP membuat pergerakan kenaikan di sini, ada membuat kenaikan ya. Berarti sentimen pasar untuk indeks dolar yaitu positif ya. Positif. Nah, saat ini harga di atas kemungkinan bisa jadi rebound ya atau sebentar saya DXY. Oke, di sini kemungkinan harga ini nampak harga udah turun ya, fill imbalance ini adalah zona demand di sebentar. Oke. Ya, ini untuk DXY. Oke, di sini. Maaf tadi saya tertekan ya. Nah, nampak jelas di time frame H4 ini imbalance-nya udah terisi. Saat ini harga di harga rendah dekat zona demand. Bisa jadi harga mengetes area demand di sini agak turun sedikit lalu ada kenaikan ya. Karena harga beberapa kali ketahan di harga 101 yaitu zona support dari weekly. Lalu kita perhatiin lagi di daily ada area imbalance yang besar ya. Di sini ada area weekly imbalance ya. Ada area weekly imbalance. Jika kalau di sini beberapa kali reject, lalu di sini high yang ini ya, ini adalah high sebelumnya yang beberapa kali tertahan atau range harga atas di sekitar harga 102. Jika kalau harga dolar ini menguat, terbreakout, maka ada potensi naik ngejar ke high yang di atas ini, yang di atas harga 105.600. Nah, jika kalau nge-breakout lagi, maka ada potensi ngejar ke high-high berikutnya. Nah, ini adalah weekly imbalance ya. Jadi terbreakout dulu high yang sebelumnya ini, maka ada potensi fill imbalance di weekly ini. Jadi perspektif saya untuk indeks dolar ini saat ini lagi sideways tertahan di area zona support weekly. Ada potensi kenaikan bisa jadi ataupun nanti nge-breakout berarti ada potensi melanjutkan penurunan mengetes ke area sekitaran harga 99.500 lalu ke harga 99. Ini untuk perspektif saya di dolar ya. Lalu untuk euro USD gimana? Untuk euro USD sendiri juga sama seperti indeks dolar kebalikannya aja. Saat ini lagi sideways. Ini saat ini lagi sideways. Bisa nampak pergerakan dari beberapa candle harian dari sejak 13 April ya sampai saat ini hampir 1 bulanan lagi sideways di antara range 1.10 ke
109. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa zona ya. Ini udah dekat ke area resistan. Ini adalah support sebelumnya menjadi resistan. Di sini ada zona supply dari weekly ya di atas ini. Harga beberapa kali terbentur ya, tertahan ya. Nah, apakah akan membuat penurunan? Ini bisa jadi jika kalau indeks dolarnya tadi menguat, otomatis euro USD sendiri akan terjadi pelemahan ya, akan menjadi penurunan. Lalu kita cek lagi di time frame H4, di time frame H4 juga sama, lagi sideways ya. Ini adalah struktur low high sebelumnya. Di sini harga saat ini gagal membentuk high yang lebih tinggi. High ini sama rata ya. Berarti sideways. Jika kalau harganya naik turun ya, naik turun terbreakout. Di sini adalah low high sebelumnya, terbreakout maka terbentuk low-low yang baru, berarti ada petanda indikasi penurunan untuk di daily-nya. Seperti ini. Ini untuk Euro USD akan kemungkinan penurunan sampai ke harga 105 sekian. Ini adalah zona demand di time frame H4 ya di sini. Ini untuk Euro USD. Lalu Australian Dollar ya, market ketiga. Kita cek lagi di time frame daily ya. Ini kemarin saya ambil posisi sell dengan udah hold posisi sell ini dengan resiko udah pakai set stop loss plus ya. Oke. Saat ini nampak pergerakan di beberapa minggu yang ini tertahan ya. Ini adalah zona demand di weekly ataupun daily ya. Ini harga satu kali tertahan, ini kedua kali. Low yang ini tidak mampu nge-breakout ya. Maka low yang ini hanya sama rata, lalu harga tertahan, lalu news NVP hari Jumat semalam ada membuat sentimen negatif untuk Australian dollar yang menguat, otomatis menguat, naik ya. Saat ini harga kembali dekat ke supply di sini ataupun high sebelumnya. Nah, jika kalau ini Australian dollarnya terbreakout, high yang di sini terbreakout, maka ada potensi naik ngejar ke high yang di atas ini. Nah, tetapi kalau misalnya gagal nge-breakout, maka ada potensi kembali turun ataupun sideways di area sini, di area sini. Dulu, oke. Kurang lebih di seperti ini. Jadi range harga daily sekitaran 0,67 atau 0,68 ke harga rendahnya yaitu 0,65. Lalu kita cek lagi di time frame H4. Di time frame H4 saat ini udah dekat ke supply ya, yang tadi harga tinggi di atas ini. Nah, harga ini lagi menuju ke atas ini, maka ada potensi naik ya, sedikit lagi akan kenaikan. Jadi bagi teman-teman kalau ada posisi yang buy di bawah sini, pastiin udah mesti close partial set BAP. Nah, jika kalau mau ambil ambil peluang sell di area supply di sini, oke-oke saja, tinggal tunggu di konfirmasi di lower time frame ya. Ini time frame H4, bisa cek di time frame H1 ke bawah ataupun M30 tergantung trading style teman-teman cocoknya gimana. Bisa cari peluang sell karena areanya sideways di sini, boleh ambil peluang sell ke target 50% ke sekitar harga 0,68 66.800-an. Ini untuk Australian dollar, perspektif saya di Australian dollar masih ada potensi kenaikan sedikit dan juga kalau dari high time frame masih ada potensi sideways. Lalu market berikutnya yaitu di gold. Untuk di gold gimana? Kita cek dulu di time frame daily ya. Di time frame daily saat ini harga tertahan ya di harga 2050. Harga hampir tersentuh ke harga tertinggi yaitu di harga 2070-an ya. Ini harga harga tertinggi di tahun lalu Maret waktu isu perang Rusia ya. Di sini harga hampir tersentuh lalu ada penolakan penurunan. Saat itu harga close candle daily hari Jumat membuat news NVP membuat sentimen positif ya, membuat sentimen positif di di dolar, maka goldnya penurunan. Penurunan ini udah terfill ya imbalance yang di daily sebelumnya di hari Selasa, Rabu ya. Ini dua candle daily ini ada beberapa area imbalance ya. Harga udah sempat turun, lalu saat ini udah kembali ke zona demand terdekat yaitu di harga 2010 ataupun 2005 ya.
Nampak harga tersentuh fill imbalance, ada nampak reject. Bisa jadi untuk Senin akan datang, bisa jadi akan naik ya. Di sini ada beberapa area imbalance, bisa jadi naik. Jika kalaupun naik berarti akan melanjutkan trennya kenaikan mengejar ke high sebelumnya. Nah, tetapi kalau saya lihat dari indeks dolarnya bisa jadi menguat, maka ada potensi koreksi. Ini ada jadi koreksi naik ya, fill imbalance yang di sini, lalu turun lagi ke bawah sini karena di area sini ada imbalance juga. Berarti mau mengetes ke zona demand yang di bawah sini di sekitar harga 1980 ataupun ke bawah sini sebelum melanjutkan kenaikannya untuk dolar sendiri. Lalu kalau pair berikutnya yaitu di cross pair yaitu Euro GBP. Euro GBP gimana? Untuk Euro GBP close candle dari hari Rabu, Kamis, Jumat ada penurunan ya. Di sini ada beberapa kali tertahan ya. Ini beberapa kali tertahan di bawah sini di sekitar harga 0,87 sekian. Ini adalah zona demand ya, di demand di daily ataupun weekly. Harga tertahan lalu kembali naik, harga kembali tertahan, naik lagi. Jadi harga lagi sideways ya. Harga saat ini lagi dekat ke zona demand. Nah, jika kalau zona demand ini terbreakout, maka ada potensi ini terbreakout, ada retest, bisa teman-teman bisa cari peluang sell, target yaitu ngejar ke zona demand berikutnya ataupun fill imbalance di daily di sini. Nah, jika kalau tertahan, maka ada potensi kembali naik lagi atau melanjutkan sideways-nya di area sini. Saya cek lagi di time frame H4. Di time frame H4, ya ini dekat ke area demand ya. Jadi kalau ada reject atau penolakan misalnya ada penurunan lalu ada penolakan, bisa ambil peluang buy. Target yaitu 50% seperti Australian dollar. Jadi penarikan 50% dari mana? Bisa dari daily, area sideways-nya yaitu di sini. Bisa ambil dari sini aja, ambil 50% sekitaran ya di harga 0,87 atau 0,88. Jadi saya pindah ke time frame H4. Jika kalau ada reject di area demand di daily ini di harga 0,87 sekian, maka bisa cari peluang buy. Target yaitu ke 50% dengan stop loss disesuaikan dengan trading plan teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika kalau nge-breakout maka akan fill imbalance daily yang di bawah sini. Ini untuk Euro GBP. Jadi di sini video saya udah bahas 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pair. Jadi semoga video saya ini bermanfaat. Video Market Insight episode ke-18. Saya harap video saya ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Dan terima kasih teman-teman udah menonton video saya ini. Jika kalau ada pertanyaan yang mau saya bahas atau mau bahas tentang seputar trading boleh diisi di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.